Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dosen yang saya hormati, Bapak Lukman Hakim, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Benedictus S. Cavageliano dari kelas B8B Pancasila Prodi Akuntansi. Pada video ini, saya akan membahas tentang analisis dan tanggapan saya mengenai dua video Rocky Gerung tentang Pancasila. Yang pertama adalah ateisme yang disinkan oleh Pancasila, dan yang kedua adalah tidak ada satupun sila Pancasila yang asli Indonesia. Mulai dari video yang pertama, poin-poin utama yang saya tangkap adalah ateisme disinkan oleh Pancasila bukan oleh sila pertama, tetapi oleh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini juga mengandung paham humanisme yang artinya berhenti mengonsumsi teologi. Manusia bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghasilkan keadilan tanpa perlu pergi ke surga. Ini juga berkaitan dengan sila ketiga dan keempat. Demokrasi memperbolehkan orang untuk tidak beragama, karena tidak ada urusan antara menghasilkan keadilan dan kesalehan. Dua hal yang boleh dipisahkan menurut beliau. Tanggapan saya, ketuhanan itu sendiri bukan hanya sekedar teologi, tapi juga sebagai sumber moralitas. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa. Beradab berarti bermoral, berdasarkan keyakinan bahwa manusia bermartabat karena ciptaan Tuhan. Tanpa dasar ilahi, kemanusiaan bisa berubah menjadi sekularisme yang meniadakan spiritualitas bangsa. Lalu, keadilan dan kesalehan itu tidak terpisahkan. Dalam Pancasila, keadilan dan kesalehan moral atau etika spiritualitas saling terkait. Keadilan berakar pada nilai ketuhanan, bukan semata aspek sosial ekonomi saja. Tanpa nilai spiritual, keadilan bisa kehilangan arah moral dan menjadi relativistik. Lalu, humanisme dalam Pancasila menghargai manusia karena memiliki dimensi spiritual sebagai ciptaan Tuhan, bukan karena menolak teologi. Nilai kemanusiaan lahir dari kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan, yang membuat humanisme Pancasila bersifat religius, bukan sekuler. Kemudian, demokrasi dalam Pancasila bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang disertai tanggung jawab moral dan spiritual. Kebijaksanaan rakyat harus berpijak pada nurani dan nilai ketuhanan. Ketuhanan juga menjadi roh seluruh sila. Sila pertama menjiwai dan menjadi dasar bagi semua sila lainnya. Tanpa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan akan kehilangan makna spiritualitasnya. Menjadikan Pancasila hanya kumpulan prinsip sosial tanpa jiwa moral. Kesimpulannya adalah pernyataan bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila melalui sila kedua tidak sejalan dengan makna filosofis Pancasila secara utuh. Pancasila memang menghormati kebebasan berpikir, tetapi kebebasan itu dibingkai oleh nilai ketuhanan, bukan terlepas darinya. Sila kedua, ketiga, dan keempat, juga kelima, tidak berdiri sendiri. Semuanya adalah penjabaran dari sila pertama. Lanjut ke video yang kedua, poin-poin yang saya tangkap adalah, menurut beliau, sila-sila Pancasila tidak ada yang asli dari Indonesia sendiri. Semuanya berasal dari luar Indonesia. Dan ini bisa dilihat dari contohnya, sila pertama, konsep ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan monoteisme. Dan juga agama-agama asli Indonesia seperti animisme dan dinamisme justru tersingkirkan. Lalu sila kedua, konsep humanisme baru kita kenal setelah adanya revolusi Prancis. Sila ketiga, nasionalisme merupakan konsep yang berasal dari Eropa modern, berakar dari Immanuel Kant. Sila keempat, demokrasi berasal dari Barat. Kita dulunya menggunakan sistem kerajaan, dan sistem kerajaan Nusantara tidak mengenal demokrasi. Sila kelima, gagasan keadilan sosial lahir dari filsafat Eropa dan Marxisme yang mempengaruhi Soekarno. Tanggapan saya, dari sila pertama, Pancasila tidak meniru satu sistem agama tertentu, tetapi menggabungkan nilai-nilai religius dan spiritual menjadi dasar moral bersama, yang menampung seluruh keyakinan termasuk kepercayaan lokal dalam bingkai persatuan. Untuk sila kedua, nilai kemanusiaan sudah ada dalam adat Nusantara, seperti sikap hormat antar individu, gotong royong, dan keseimbangan hidup. Revolusi Prancis memberi istilahnya, tetapi esensinya telah hidup selama ini di sini. Itu sila ketiga, benar secara teori,
Tapi semangat persatuan di Nusantara sudah terwujud sejak lama dalam konsep tanah air dan Nusantara. Ikatan geografis dan kultural yang menyatukan berbagai suku dan pulau. Untuk sila keempat, demokrasi Indonesia tidak meniru Barat. Tradisi musyawarah, rembuk desa, dan mufakat sudah menjadi praktik politik lokal yang menekankan kolektivitas bukan individualisme. Untuk sila kelima, nilai keadilan sosial juga bersumber dari adat komunal Nusantara, sistem berbagi hasil, gotong royong, dan keseimbangan sosial. Jadi konsepnya disesuaikan dengan tradisi lokal. Kesimpulannya, pandangan beliau benar dalam menyoroti bahwa sumber ide Pancasila banyak berasal dari luar Indonesia. Namun keaslian Pancasila justru terletak pada kemampuannya mentransformasikan nilai-nilai itu menjadi khas Indonesia. Sebuah hasil sintesis antara universalitas dan lokalitas. Dengan demikian, Pancasila bukan hasil impor ideologis, melainkan hasil olahan peradaban Indonesia yang terbuka dan efektif dan reflektif. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.